Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan praktek berwudu. Kita tahu bahwasanya wudu itu adalah syaratun min syuruti sholat, salah satu daripada syarat sahnya sholat. Dan pada saat kita berwudu, kita tahu ada rukun-rukun wudu, ada kesunan-kesunan wudu. Nah, oleh karena itu kita akan mempraktekannya. Rukun wudu itu ada 6 di dalam mazhab Syafi'i. Di dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, yang pertama yaitu adalah niat, dibarengi dengan membasuh muka. Kemudian yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai kedua sikut. Yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala atau rambut yang ada di batas kepala. Dan yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Dan yang terakhir yaitu tartib. Nah, yang 4 anggota wudhu itu yaitu muka, tangan, kepala, dan juga kaki, berdasarkan dauhan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, "Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain." Lalu kemudian niat dan juga tartib adalah bagian daripada rukun wudu di dalam mazhab Syafi'i. Jadi jumlahnya semuanya adalah 6. Nah, sisa daripada itu adalah kesunan-kesunan pada saat berwudu. Nah, kemudian sebelum kita membasuh muka, yang itu adalah bagian daripada kewajiban atau rukun pada saat wudu, kita disunahkan yang pertama adalah mengucapkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian membasuh kedua dampal tangan kita. Dan kemudian kita disunahkan untuk bersiwak bikulli khoshinin, dengan segala sesuatu yang kasar, yang yuzilu soprotal asnan, bisa menghilangkan atau akan kekuningnya gigi. Dan paling afdolnya bil aroki, menggunakan kayu arok atau kayu siwak yang biasa kita temui. Lalu kemudian kita madmadoh, yaitu berkumur-kumur, dan juga istinsak, memasukkan ataupun menghirup air ke dalam hidung, dan disunahkan berkumur-kumur dan ngingser air ke dalam hidungnya dibarengi dengan 3 kali siukan air. Nah, sekarang kita akan praktek. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita gosok kedua dampal tangan kita. Setelah itu kita bersiwak. Nah, kemudian kita bersiwak. Nah, setelah itu baru kemudian kita berkumur-kumur dengan istinsak ataupun menghirup air ke dalam hidung, dibarengi dengan 3 kali pengambilan air. Nah, barulah kita masuk kepada rukun wudu, yaitu yang pertama niat, dibarengi dengan yang kedua yaitu membasuh muka. Dan yang wajib kita ketahui adalah bagian muka yang harus kita basuh secara panjang dan lebar, dari mulai min mana biti sya'ari rosi, dari mulai tempat tumbuhnya rambut, ila muntahal lihyaihi, sampai akhir daripada 2 janggut kita. Kemudian dari arah horizontalnya atau lebarnya minal watadi ilal watad, dari pentil kuping kanan kepada pentil kuping kiri. Nah, ini harus terbasuh semuanya dan tidak boleh ada penghalang yang menghalangi akan air datang kepada kulit, muka kita, dan anggota wudhu yang lain. Nah, sekarang dipraktekkan. Lalu kemudian disunahkan ketika kita berwudhu 3 kali. Taslis disunahkan pada saat kita membasuh anggota wudhu 3 kali. Dengan catatan air yang kita gunakan adalah kategori air yang banyak dan tidak dibutuhkan untuk minum ataupun untuk minum hewan yang dimuliakan seperti kambing, dan airnya hanya segitu saja. Alhamdulillah di Indonesia ini air melimpah ruah, kita bisa menyempurnakan wudhu kita. Lalu setelah membasuh muka, kita membasuh kedua tangan kita. Nah, kemudian kita basuh kedua tangan kita sampai kedua sikut dan kita lebihkan agar mendapatkan
pahala kesunahan itolatul gurroh wa tahjil, ya. Tangan. Nah, kemudian apabila anggota wudhu itu ada sepasang, ada kanan dan kiri, maka disunahkan yang dibasuh pertama adalah anggota yang kanan dulu. Dan kemudian disunahkan pada saat membasuh anggota wudhu kita gosok-gosok, karena agar keluar dari perbedaan pendapat ulama lain atau mazhab lain yang mewajibkan akan menggosok-gosok seperti Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i tidak mewajibkan, cuman menghukumi sunnah menggosok-gosok seluruh anggota wudhu. Lalu apabila kita mempunyai cincin atau memakai cincin dan cincinnya itu rapat sekira-kira tidak masuk air, maka wajib kita tahrik atau kita gerak-gerakan agar air masuk ke dalam sela-sela cincin untuk membasuhi bagian kulit yang ada di bawah cincin tersebut. Nah, sela-sela seperti itu. Lalu kemudian rukun wudhu selanjutnya yaitu mengusap sebagian kepala atau rambut fi haddir ra'si yang ada di batas kepala. Nah, kebetulan apabila orang yang memang kepalanya tumbuh rambut, maka diperbolehkan di dalam mazhab Syafi'i mengusap rambutnya saja sebagian yang ada di batas kepala. Tapi kemudian nanti disunnahkan kita mengusap keseluruhan. Karena memang di dalam mazhab lain seperti mazhab Maliki itu diharuskan mengusap kepalanya itu keseluruhan kepala. Tapi dalam mazhab Syafi'i cukup sebagian saja. Nah, sekarang yang di dalam mazhab Syafi'i sebagiannya. Nah, sekarang kita praktek yang keseluruhannya. Yang ini disunnahkan di dalam mazhab Syafi'i dan diwajibkan di dalam mazhab Maliki. Jadi seperti itu, ditarik ke belakang, kemudian dari belakang ke depan lagi. Nah, kemudian setelah itu kita disunnahkan untuk mengusap kedua telinga kita dengan air yang baru. Silakan. Dan kemudian terakhir yaitu adalah rukun wudhu membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki. Dan juga disunnahkan agar dilebihkan dari mata kaki sama agar dapat pahala itolatul gurri wal tahjil. Nah, kemudian patut diperhatikan kesunahannya lagi adalah kita wata'ahudu mungkin, kita perhatikan sela-sela daripada jari-jari kaki kita tahlil menggunakan hinsiril yusro, kelingking tangan kiri kita dimulai dengan kelingking kaki kanan kita. Ya, seperti itu. Nah, terus diakhiri di kelingking kaki kiri kita. Nah, jadi seperti itu. Adapun masalah doa-doa yang ketika kita basuh, yang ketika kita membasuh ataupun mengusap anggota wudhu, itu memang tidak ada keterangan langsung dari Kangjeng Nabi, tapi dapat kita temui di dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, dan juga syarahnya yaitu Muraqil Ubudiyah. Dan itu semua bagian daripada kesunahan, karena memang kita tahu berdoa itu adalah dianjurkan karena bagian daripada ibadah. Seperti pada saat kita membasuh tangan kanan, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira. Kemudian ketika mengusap kepala, Allahumma harim sya'ri wa basyari alan nar. Kemudian ketika kita membasuh kedua kaki kita, Allahumma tsabbit qadamaya ala siratim mustaqim, dan lain sebagainya. Itu hanya bagian daripada kesunahan, sekalipun tidak kewarid hadis dari Kangjeng Nabinya, tapi bagian daripada perkara-perkara yang memang disunnahkan. Dan lalu kemudian setelah kita berwudu, disunnahkan kita bersyahadat, menghadap kiblat, kemudian kita bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh
kemudian berdoa, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Dan kemudian disunahkan lagi ketika berwudunya kita menghadap kiblat sebisa mungkin. Jadi itulah praktek wudu di dalam mazhab Syafi'i, keterangan-keterangan yang tertera di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Adapun ingin melihat kesunahan-kesunahan yang lebih banyaknya lagi, bisa dilihat di dalam kitab-kitab fikih Syafi'i yang panjang penjelasannya. Mudah-mudahan praktek wudu ini bermanfaat dan mudah-mudahan senantiasa menjadi wasilah agar diterimanya ibadah kita, dan mudah-mudahan sekali lagi kita dapat mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu a'lam bissawab.